Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. As-suratu saniyata asyara min suwaril Quran, suratu Yusuf. Surah yang ke-12 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Yusuf. Ini surah Makkiyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya ihda asyrata wa mi'ah, 111 ayat. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Yusuf? Karena di dalam surah ini banyak menceritakan kepada kita tentang Nabi Yusuf dan keluarganya alaihimussalam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasy syaitana lil insani aduwwum mubin." Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Hai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang ditambah bulan dan matahari. Mereka itu sujud kepadaku." Kemudian ayahnya berkata, "Qala ya bunayya la taqsus ru'ya." Hai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi engkau itu kepada saudara-saudara engkau. Fayakidu laka kaida, mereka itu nanti iri dan akan memperdayakan engkau. Innasy syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Dalam dua ayat tersebut ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah izqala Yusuf, ketika berkata Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah salah seorang Nabi Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innal karima ibnal karima ibnil karima ibnil karim, bahwa orang yang mulia anak oleh orang yang mulia, anak oleh yang mulia, anak oleh orang yang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Keturunan ini adalah keturunan yang mulia karena semuanya adalah merupakan nabi-nabi Allah. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa fa'asallahu Yusufan minal jamal, Allah memberikan ketampanan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ketampanan yang tidak bisa dijelaskan. Maka Al-Quran mengatakan bahwa ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka pun tidak sadar melukai tangannya sendiri, dan mereka berkata, wa qulna hasya lillahi ma haza bashara haza illa malakun karim inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Aku, wahai ayah, bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka itu sujud kepadaku. Nah, mengenai mimpi ini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitab beliau, mimpi itu adalah suatu yang mulia, mempunyai tempat yang tertinggi di dalam agama kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi rasul, selama 6 bulan beliau berturut-turut tiap malam mendapatkan mimpi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ru'ya salasatun minha tahawirus syaitan liyahzuma ibnu adam wa minha man yahumar rajulun fi yaqzatihi fayarahu famanamihi wa minha juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, rawahu Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan ini hadis bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi adalah sesuatu yang kita alami. Nah, ini mesti kita belajar juga. Ada 3 macam mimpi. Yang pertama mimpi daripada syaitan, kedua mimpi daripada pekerjaan atau pikiran kita sebelum hendak tidur sampai terbawa mimpi. Ketiga mimpi ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, minal amba'il ghaib, termasuk daripada berita-berita yang gaib, minallah, daripada Allah. Nah, mimpi daripada syaitan ini orang-orang yang tidur tidak berwudu, yang tidur tidak membaca doa, dan mimpi daripada syaitan ini bisa saja benar tapi 100:1. Dan yang kedua, ini juga tidak ada kebenarannya karena ini hanya kekuatan khayalan dan pikiran kita sebelum tidur. Bisa saja benar, bisa saja tidak. Dan yang ketiga, ini adalah mimpi yang mulia di dalam agama kita. Mimpi semacam ini kalau ditakwilkan bisa terjadi. Nah, ini adalah mimpi orang-orang soleh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang hamba itu tidur dalam keadaan suci, makna suci ini bersih lahir batin. Artinya apa? Dia sebelum tidur itu suci daripada najis dan suci daripada segala macam dosa. Seseorang yang tidur dalam keadaan suci maka ruhnya itu naik, artinya berhubungan kepada arasy-Nya Allah. Maka itu mimpinya shadiqah, mimpinya benar. Bila ditakwilkan akan terjadi. Banyak di antara para ulama yang mengarang kitab tentang tafsir mimpi. Di antaranya Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi di dalam kitabnya Taqrirul Anam fi Taqrifil Manam. Ada lagi Syekh Ibnu Shirin, ada lagi Kalamuddin Ad-Damiri. Nah, andai kata kita bermimpi dalam keadaan suci, maka silahkanlah buka kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu sehingga kita bisa mencari tahu apa hikmah daripada mimpi-mimpi kita itu. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan itu mimpi engkau kepada saudara-saudaramu, nanti mereka iri dan akan
akan memperdayakan engkau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa fala tuhadditsu fiha ila aqilan aw muhibban aw nasihah. Kalau kita bermimpi yang baik, jangan diceritakan kepada orang lain kecuali kepada orang yang alim atau yang mengerti tentang mimpi kita, atau orang yang cinta kepada kita, atau orang yang bisa menjaga rahasia, atau orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Jadi mimpi yang baik ini jangan kita salah menceritakan kepada orang, nanti bisa membuat mudarat kepada kita. Akhirnya mimpi Nabi Yusuf ini terbongkar dan mereka tahu bahwa Yusuf bermimpi yang demikian. Nah, ini Yusuf akan menjadi orang besar. Lebih baik kita bunuh saja Nabi Yusuf. Fayakidu laka kaida, dan mereka pun memperdayakan engkau. Dalam perjalanan beliau Nabi Yusuf alaihissalam banyak sekali mengalami penderitaan, mulai dimusuhi oleh saudaranya, kemudian hendak dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, dibawa orang ke kota, sampai kota dijual, kemudian dibeli oleh seseorang, kemudian difitnah, menggoda istrinya, akhirnya dipenjara bertahun-tahun. Singkat cerita, Nabi Yusuf ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala hingga beliau dipercaya menjadi salah satu petinggi di kota Mesir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, "Falamma dakhulu alaihi qalu ya ayyuhal aziz." Begitu sampai saudara-saudara Nabi Yusuf ini ke Mesir, mereka berkata, "Wahai Tuan, kampung kami sedang dilanda musibah kelaparan dan kami ini hanya membawa barang-barang yang tidak terlalu berharga untuk ditukarkan kepada makanan. Innallaha yajzil mutasaddiqin." Wahai Tuan, bersedekahlah engkau kepada kami, sesungguhnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersedekah itu. Wa qala Yusuf, dan Nabi Yusuf berkata, "Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf?" Adakah kalian ingat apa yang kalian perbuat dahulu kepada Nabi Yusuf? Maka mereka berkata, "Qalu innaka ala anta Yusuf?" Apakah engkau ini Yusuf orangnya? Qala Yusuf, maka Nabi Yusuf menjawab, "Ana Yusuf, wa hadza akhi," dan ini saudara engkau Bunyamin. Allah telah memberikan nikmat kepada kami. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yang bersabar kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka buat itu. Dan mereka pun berkata, "Demi Allah, Allah telah memenangkan engkau, hai Yusuf, daripada kami. Sesungguhnya kami telah berbuat salah kepada engkau." Waqala, Nabi Yusuf berkata, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada lagi cela-mencela pada hari ini. Yaghfirullah lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, apa hikmah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Yang pertama adalah orang yang sabar kepada Allah dan takwa kepada Allah, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah orangnya bukan pendendam, dan Nabi Yusuf ini orang yang sabar dan pemaaf. Sifat dendam ini ada di dalam hati kita. Ini adalah penyakit, tinggal kita apakah bisa menguranginya atau menghilangkannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu tidak pendendam. Maka wajib bagi kita untuk mengobati penyakit dendam ini supaya hilang dari diri. Perlu juga kita sama-sama belajar bagaimana cara menghilangkan penyakit dendam ini. Tentunya dengan ilmu pengetahuan. Ini penyakit sangat bahaya, akan mendatangkan dosa. Jadi kalau ada orang menggibah kita, ada orang menyakiti kita, maka ingatkanlah di dalam hati bahwa kalau aku nanti marah, Allah pasti marah kepadaku. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta kepadaku, karena Nabi mengatakan, al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu tidak pendendam. Nah, maka sifat-sifat yang buruk tadi kita rubah dia menjadi yang baik dengan bertujuan hendak mencapai ridho daripada Allah dan hendak menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa melakukan yang demikian, maka syaitan akan merasa kalah. Mereka akan terhina dan mereka pun sedih, menangis karena gagalnya menghasut daripada perbuatan yang tidak baik itu kepada kita. Nah, baguslah macam itu. Mudah-mudahan kita semua ini bisa belajar dan terhindar daripada penyakit-penyakit yang tidak baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bijudika amin wa bimtinanika amin ya Allah ya khairul mas'ulin. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina wal muslimina wal muslimat wa khususan ila mujahidin fi Palestin wa fi Gaza ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir lana bi karamika ajma'in wa atub bazakki wa'fu amma yaqulu amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi